Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf karena di pertemuan ini saya harus mengganti kelas. Jadi dengan cara daring seperti ini. Nah, di pertemuan untuk pekan ini kita akan mempelajari tentang tabemono minasang nani ga suki desu ka? Apa yang kalian suka? Suki wa suka. Nah, di Eldiru di situ sudah ada bahan bacaan serta ada dua di situ dari pola kalimatnya dengan kata-kata baru Atarashi Kotoba. Nah, kalian bisa buka satu persatu terus mencoba melafalkan Atarashi Kotoba tersebut lengkap dari kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Nah, untuk materinya sendiri kita akan mempelajari bagaimana penggunaan kata sifat tersebut dan kata kerja yang ada di dalam bacaannya. Sebelumnya kita masuk ke kata sifat dulu di dalam. Nah, untuk di Jepang kata sifat itu ada dua, disebutnya dengan i keyoshi dengan na keyoshi, atau kata sifat yang berakhiran i dan kata sifat yang berakhiran na. Kedua ini ada dalam bahasa Jepang. Nah, cara membedakannya sendiri memang agak sedikit tricky, dalam artian mau nggak mau kita harus tahu satu persatu kata sifat ini apakah i atau kata sifat na. Nah, ciri paling utama dari kata sifat i akhirannya itu diakhiri dengan huruf i di belakangnya. Sedangkan kalau kata sifat na itu bisa selain huruf i. Nah, tapi perlu kalian perhatikan juga ada beberapa kata sifat na yang memiliki akhiran i, seperti yang ada di buku itu adalah contohnya kirai. Kirai. Ada juga kata kerja kata sifat yang lain na yang berakhiran i seperti kirei. Kirai benci, kirei bersih, cantik. Begitupun dengan kata suki, suki suka, tapi kalau ki itu berbeda dengan i. Nah, itu mungkin. Oke, tapi kalian jangan terlalu memfokuskan ke sana, cukup fokus kepada kata kerja yang kata sifat yang kita pelajari hari ini, begitupun juga yang ada di Atarashi Kotobanya. Nah, yang membedakan antara kata sifat i dan na adalah dalam penggunaannya pada kalimat. Seperti kalau kalian perhatikan di sini, ikeoshi itu mendoan ga oishii desu. Jadi oishii ini gudok wa amai tabemono desu. Amai tabemono. Jadi masakan yang manis. Nah, kalau jadi kalian bisa menggunakan kata sifatnya sendiri, dia berdiri sendiri, oishii desu. Enak. Atau kalau di kata sifatnya indomie ga suki desu. Suki desu. Dia berdiri sendiri. Tapi kalian juga bisa menambahkan kata sifat dan kata benda. Semisal tabemono itu makanan, amai manis, makanan yang manis, amai tabemono. Atau kirai na tabemono, makanan yang saya benci. Seperti itu. Ini sama kayak macam dalam bahasa Inggris mungkin red dapat digunakan sendiri atau digabung dengan kata benda yang lain, misal kayak macam red car, red flag. Nah, itu seperti itu. Yang membedakan adalah kalau dalam penggabungannya amai atau kata sifat i itu tidak ada tambahan.
Sedangkan pada kata sifat na, dia akan kelihatan kata sifat na kalau ketika digabung dengan kata benda, dia akan muncul na. Begitu juga dengan suki. Suki na tabemono, makanan yang saya suka. Dia baru akan muncul ketika di-combine dengan kata benda. Suki na tabemono. Tapi kalau dia berdiri sendiri menjadi suki des. Perbedaan berikutnya ada pada ketika dia menjadi kata bentuk negatif. Nah, kalau di dalam kata sifat i, akhiran i ini nanti akan berubah menjadi kunai. Jadi oishi kunai. Amai ama kunai. Kalian bisa perhatikan di sini. Ini nanti kalian ingat-ingat aja bagaimana pola perubahannya. Jadi yang awalnya i, dia akan menjadi kunai. Semua kata sifat i ketika dalam perubahan bentuk negatif maka akan berubah menjadi kunai. Nah, sedangkan kalau untuk kata sifat na tidak ada perubahan di kata sifatnya, cuma dalam penggunaan kalimat itu sendiri. Jadi des di sini sebagai di akhiran kalimat itu yang mengalami perubahan. Jadi akan menjadi janai des. Janai ini bentuk negatifnya. Atau janai ini sebenarnya singkatan dari dewa dan arimaseng. Dewa ini ja, arimaseng wa nai. Indomie ga suki desu. Positif. Indomie ga suki janai desu. Atau juga bisa kalau tidak disingkat dia akan menggunakan Indomie wa suki dewa arimaseng atau Indomie wa suki ja arimaseng. Itu atau kalau begitupun juga di pola yang lain, kirai natabemono wa pecel des. Makanan yang saya suka, yang saya tidak sukai itu pecel. Tapi kalau dijadiin negatif, kirai natabemono wa pecel janai des. Jadi bukan pecel yang makanan yang saya tidak sukai atau pecel dewa arimaseng. Jadi di sini untuk kata sifatnya yang berubah bukan di kata sifatnya, berbeda dengan tadi kata sifat i. Kalau i yang berubah itu i-nya menjadi kunai, tapi kalau untuk kata sifatnya yang berubah adalah di belakang kalimatnya, desnya yang berubah. Des menjadi janai des atau dewa arimaseng. Terus selain kata ini kedua perubahan tadi kalian bisa gunakan dalam kalimat, begitupun juga dengan contoh-contoh yang ada dalam bukunya, kalian bisa baca di sana. Nanti kalian akan menggunakan itu di kuisnya. Nah, sedangkan kita masuk ke pola berikutnya, yaitu untuk kata kerja sendiri. Nah, di kata kerja ini kalian perhatikan semua, kalau dalam bahasa Jepang semua kata kerja akan ditempatkan di belakang kalimat. Jadi dia tidak ditempatkan di yang lain. Dia ada di belakang kalimat. Jadi asago hang o tabemas, saya makan. Asa gohang itu dari dua kata ya. Asa itu pagi, gohang nasi. Ini asa plus gohang jadinya sarapan. Asa gohang o tabemas.
Kalian perhatikan di sini, nanti ketika dia menjadi bentuk negatif, maka yang berubah di masnya ini, dia menjadi maseng. Nomimasen. Kohi o yoku nomimasen. Kohi o yoku nomimasu. Saya sering minum kopi. Saya tidak sering minum kopi. Nah, ada juga bentuk perubahan yang lain, yaitu bentuk mashita. Ini dalam bentuk lampau. Jadi kalau kalian mau lihat dalam bahasa Jepang, kalian bisa perhatikan apakah dia positif, negatif, atau lampau di belakang huruf terakhirnya. Apakah dia dalam bentuk mas, atau dalam bentuk maseng, atau dalam bentuk mashita. Oke. Terus untuk yang berikutnya, kalau tadi kalian lihat di sini ada yoku tabemas. Jadi ini kata keterangan yang bisa digunakan untuk menunjukkan intensitas atau frekuensi, seberapa sering. Nah, ini ada beberapa tingkatan. Kalau kalian lihat di sini, dalam penggunaannya nanti kalian bisa perhatikan dari itsumo, taitei, yoku, tokidoki itu dalam bentuk positif. Semua ditulis dalam bentuk positif. Sedangkan amari dan zeng-zeng itu dalam bentuk negatif. Nah, penempatannya dia ditempatkan di sebelum kata kerja. Jadi misal mai asa itsumo asa gohan o tabemasu. Jadi atau taitei. Nah, kalau membedakannya antara selalu, biasa, dan sering, saya selalu menggunakan ini ya. Kayak macam dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Kalau kalian biasa dalam 7 hari itu minum kopi setiap harinya, maka menggunakan itsumo. Tapi kalau cuma 5 kali, mungkin gunakan taitei. Yoku 4. Tidak setiap hari, tapi sering. Jadi bisa 4 sampai. Kadang-kadang ya mungkin 2 atau 3. Jarang itu ya mungkin sekali, tidak pernah 0. Nah, ini mungkin untuk mengukur bagaimana kalian menggunakannya. Yoku nomimasu. Itsumo kohi o nomimasu. Taitei kohi o nomimasu. Atau kohi o tokidoki nomimasu. Tapi kalau jarang, amari nomimasen. Atau zeng-zeng nomimasen. Jadi ini beberapa pola yang kalian bisa pahami. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, kalian bisa taruh di kolom chat. Terus juga nanti kalian bisa mengikuti beberapa kuis ada di dalam bacaan. Kalian tinggal membaca bacaan tersebut, bagian mana yang tidak dimengerti kalian bisa tanyakan dalam kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.